saya sama Kiai Khalid berangkat ke Malang untuk kegiatan rapat koordinasi nasional pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi karena janjinya sudah lebih sebulan yang lalu, kali ini NU kalah sama pesantren Yapi. Mestinya tadi pagi saya juga tidak berangkat karena saya ingatnya Kiai Khalid nanti malam jam 9 pagi mestinya saya ngisi pengajian di Lebak Bulus. Kok dijemput pagi-pagi, dibatalin lagi. Jam 11 ini mestinya ada acara di MPR. Kok bentrok 3? Karena janjinya sama Kiai Khalid sudah sebulan yang lalu. Yang pertama apa boleh buat saya hadir ke Yapin, apalagi yang hadir ini muslimah. Ada hadisnya. Ini muslimat ibu-ibu. Iya. Udah lunas seragamnya. Sudah lunas seragamnya ya. Ini Pak Camat yang mana Pak Camat? Ya Allah, Pak Camat. Seluruh pengurus NU, NUNC, Ranting, Fatayat ada nggak? Fatayat di belakang, ada Mbak Umar. Mbak Umar di belakang ada. Ada ya. Ini bener muslimat. Benar. Karena tadi saya tidak mencium aroma minyak angin cap kapal. Muslimatnya masih seger-seger. Seger dia boleh keluar semangat Fatimah. Biasanya kalau ada muslimat itu ada aroma minyak angin cap kapal itu Pak Kiai Ali itu. Balsem. Berkah sholawat Pak Yai. Nenek-nenek. Oh, ini muslimat di abad kedua Nahdlatul Ulama. Jadi aromanya apa sekarang? Wangi surga. Oh, ada skincare-nya sudah sekarang. Tapi foundationnya apa? Fondasinya sholawat Pak Ibu-ibu Yai. muslimat ini. Gantung ketuanya Pak Kiai. Alhamdulillah ini kunjungan saya yang keempat kali. Ke pesantren Yapin yang keempat kali. Di Bogor, di Puncak untuk guru-guru. Ada fikih peradaban, ada haul. Kali ini ada 3 acara dirangkap jadi satu. Iya, benar. Ini irit ya Kiai Khalid ya. Ada harlah, Isra Mi'raj. ada tarhib Ramadan, Isra Mi'raj. ada Isra Mi'raj. Ini mau mulainya dari mana ini? Insya Allah. Mestinya kan atu-atu. Isra Mi'raj datang, harlah datang, tarhib Ramadan datang, nuzulul Quran datang. Mestinya halal bihalal datang. Mau berangkat haji Bunyai datang lagi. Masa berangkat haji tidak ngundang saya? Apalagi ini haji yang keberapa Bunyai? Hah? Yang ketiga. Ya Allah, Rasulullah saja hajinya hanya sekali. Bunyai hajinya 3 kali. Saya hajinya 9 kali. Sama sekali sudah tidak ikut Nabi. Nabi ini hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Ini rentetan Bapak Ibu. Dimulai dari bulan Rajab yang disebut sebagai Syahrul Rizal. Bulan kita memulai untuk menanam. Sekarang ini makanya ada yang puasa. Nanti masuk bulan Sya'ban mulai disiram. Masuk bulan Ramadan mulai memanen. Masuk bulan Syawal sudah masuk berangkat haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah mulai berangkat haji. Ini yang berangkat haji, yang sudah haji coba angkat tangan. Berapa orang? Tuh.
hanya sedikit ya. Yang sudah umroh angkat tangan. Ya Allah, baru sedikit ya. Haji udah, umroh udah. Padahal saya umroh udah 15 kali. Masya Allah, kok nggak ngajak-ngajak, Kiai? Ajak, Kiai. Tapi saya ini haji tidak pernah bayar. Tapi dibayar. Haji Kosasi. Kayak Kiai Khalid hajinya dibayar, tidak bayar. Umrohnya juga begitu. Ada yang nanya apa rahasianya. Saya ini punya wirid rajin baca sholawat. Sama. Karena kata baginda Nabi, man shalla alayya sami'tu. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku mendengarnya. Makanya harus rajin baca sholawat. Bentuk sholawatnya seperti apa? Terserah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Sholawat naria, sholawat munfarijah, sholawat Jibril. Tahu sholawat Jibril? Yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Karena orang yang rajin baca sholawat kepada baginda Nabi secara rohani ketemu dengan baginda Nabi. Kita ini ajaib Bapak Ibu. Tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Nabi, tapi beriman pada Nabi. Tuba liman lam yarani wa amanabi. Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amanabi. Berbahagia orang yang melihat aku, tapi beriman juga kepadaku. Populer hadisnya. Karena ada orang yang berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman pada Nabi. Seluruh keluarga Nabi dari jalur ibunya itu semuanya masuk Islam. Seluruh keluarga Nabi dari jalur ayahnya tidak seluruhnya masuk Islam. Paman Nabi yang masuk Islam itu hanya Al-Abbas dengan Hamzah. Abu Lahab itu paman Nabi. Abdul Muttalib itu kan punya istri 6. Kalau Kiai Khalid kan 1. Kok lain batuknya itu. Kiai Khalid istrinya 1. Kiai Ali baru 1. tuh. Baru 1. Baru 1. Abdul Muttalib beristri dengan istrinya yang pertama bernama Fatimah bintu Amr. Itu punya anak 12. 12 anaknya ini diantaranya bernama Abdullah, ayah baginda Nabi. Punya adik namanya Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Ada Umaymah, ada Abdul Ka'bah, banyak anak. Lalu Abdul Muttalib menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Lubna bintu Hajar. Dari Lubna bintu Hajar, Nabi Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nasabnya tinggi, tapi punya anak seperti Abu Lahab. Ini dasar sebagian kiai tidak berpoligami, khawatir anaknya jadi Abu Lahab. Pulang yuk nggak resep ceramahnya. Polisi sudah ketawa-ketawa, isyaratnya beda. Jadi kalau dimaksud dengan alum Nabi, ya Ali tahu ya, keluarga Nabi itu kan ada 2, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kalau hanya syarat keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, maka Abu Lahab itu keluarga Nabi. Akhirnya di dalam kitab-kitab fikih disebut alun Nabi itu mukminu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Hanya dari keluarga Banu Hashim dan Banu Muttalib yang beriman kepada Nabi disebut dengan alun Nabi, keluarga Nabi.
Jadi walaupun keluarga Nabi belum tentu beriman pada Nabi. Abu Lahab ya. Keluarga Nabi. Kiai Dawa beruntung putra-putrinya menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi, tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Ini kalau muslimat gak perlu diterjemah. Gak perlu kan? Siap. Namanya muslimat, masa diterjemah? Yang perlu diterjemah itu kalau fataya. Bisa aja ya. Kenapa itu? Kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi beriman pada Nabi. Ini luar biasa. Kita ini hanya pernah berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa, yang pernah berjumpa, yang pernah berjumpa terus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya pernah melihat wajah guru saya, Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau pernah melihat wajah gurunya, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pernah melihat wajah gurunya, Kiai Zaini Dahlan. Terus wajah-wajah itu pernah dipakai untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Dari sudut itu kita kalah sama gunung-gunung di Mekah dan di Madinah. Gunung Uhud itu pernah melihat wajah Nabi, dan Nabi melihat wajah gunung Uhud. Kata Nabi, uhibbuhu, saya mencintai gunung Uhud itu. Wa yuhibbuna, dan gunung itu mencintai saya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ini menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau mencintai Allah lewat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini biar menjadi motivasi. Saya lihat dulu ya. Tidak seluruh ulama-ulama itu lahir dari keturunan Nabi. Banyak yang bukan keturunan Nabi. Imam Ghazali itu bukan Gus. Imam Ghazali bukan Gus. Imam Bukhari itu bukan Gus, bukan anak kiai. Bahkan Imam Bukhari ini kakek buyutnya beragama Majusi. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Al-Bardizbah itu beragama Majusi. Itu kakek buyutnya Imam Bukhari, yang sekarang kuburannya di mana ibunya? Uzbekistan. Udah pernah nyampe? Nah ini yang harus dibayar lunas, ziarah ke kuburan Imam Bukhari. Kalau ke kuburan Imam Az-Zamakhsyari tidak kayak mana? Harus pernah ini. Sebagai pengasuh pondok pesantren An-Nuril Kasyaf. Karena Al-Kasyaf itu adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Jadi pengasuh Bunyai Muslimat Bekasi datang ke kuburannya Imam Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf. Kalau mau ngambil nisbat dari Al-Kasyaf. Tapi Al-Kasyaf ini termasuk ulama yang tidak menikah. Jadi banyak ulama-ulama besar dari saking sibuknya mencari ilmu tidak sempat menikah. Az-Zamakhsyari tidak menikah. Imam Nawawi tidak menikah. Padahal Imam Nawawi meninggal dunia umur 48 tahun. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu ada umurnya yang pendek-pendek.
Ini pesantren An-Nuril Kasyaf umurnya sudah 57 tahun. Udah lebih tua dari saya. Indah ya. Saya 55. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat pesantren An-Nuril Kasyaf. Imam Syafi'i wafat umur 53 tahun. Pendek. Imam Nawawi wafat umur 48 tahun. Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab Jam'ul Jawami wafat umur 33 tahun. Jadi banyak ulama yang umurnya pendek-pendek tapi barokah ilmunya sampai sekarang. Jam'ul Jawami diajari nggak di Alik, di sini di Alik? Belum ya. Matanya saya sudah ngaji syarahnya Mahalli. Syarahnya Jam'ul Jawami itu kan Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu orang ulama yang alim itu, Jalaluddin Al-Mahalli. Memang kadang kita butuh belajar sama orang-orang alim ini, butuh. Kayak Khalid alumni Azhar, ilmunya nyambung kepada ulama-ulama di Al-Azhar. Berarti sanadnya tinggi. Penting itu berguru kepada orang-orang yang alim. Tapi juga penting punya murid-murid yang alim. Zakaria Al-Ansari ini orang alim. Dia menjadi alim allamah karena berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga punya murid yang alim namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau mau ngajar itu pasti persiapan. Saya kalau mengisi acara Kiai Ali Anwar datang, saya pasti persiapan. Khawatir dikeluarin Nazam Alfiyah. Beliau tadi bilang tidak seluruh wazan fa'alun itu sigat mubalaghah. Alfiyahnya ini. Berarti saya harus persiapan. Karena ada Ibnu Hajar Al-Haytami di An-Nuril Kasyaf untuk persiapan. Tapi kalau saya datang ke pengajian tidak persiapan, memang berarti yang datang tidak ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, makanya pesantren ini beruntung punya guru-guru yang alim. Amin. Tapi muridnya juga harus alim. Saya dulu tahu tuh, kalau guru saya salah saya tahu. Tapi saya diem aja. Guru di kelas kalau hanya membaca 10 kitab, saya tahu. Karena saya sudah baca 30 kitab. Tahu saya. Saya ngecek guru saya ini alim apa tidak. Nazam Alfiyah itu saya salahin. Ini salah, ini Nazam Alfiyah. Dari mana saya menyalahkan Nazam Alfiyah? Dari Hasyiah Ibnu Hamdun. Wah, kamu baca Hasyiah Ibnu Hamdun, ketahuan. Pesantren Yapin ini didirikan oleh orang yang alim, Kiai Dawam Anwar. Kata Kiai Khalid tadi sama saya, Anwarnya Kiai Dawam Anwar dengan Anwarnya Kiai Ali Anwar berbeda. Karena Anwarnya Kiai Dawam Anwar itu tafdil, ikut wazan af'al, lebih bercahaya. Kalau Anwarnya Kiai Ali Anwar itu jamak dari Nur Anwar. Tapi yang menarik di dalam Quran tidak ada kata Anwar, yang ada hanya kata Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Gak ada kata Anwar di dalam Quran. Yang ada kata Nur. Tapi sebaliknya di dalam Quran, sebagai lawan dari kata Nur itu adalah Zul, kegelapan. Jamaknya adalah zulumah. Selalu zulumat, kegelapan itu banyak. Tapi cahaya itu tunggal. Nurullah, cahaya Allah.
Kalau mata kita benar, pendengaran kita benar, hati kita benar, pasti bisa menangkap cahaya Allah. Ini bercahaya enggak ya? Bercahaya. Tapi kadang cahaya ini butuh gelap. Kita bisa menyebut ini bercahaya karena ada gelap di dalam. Makanya kadang butuh Musa karena ada Fir'aun. Kalau seluruh orang baik seperti Nabi Muhammad, kita tidak tahu ada orang seperti Abu Lahab. Makanya kadang ujian terbesar ulama-ulama itu dari lingkungan keluarga. Contoh istri yang buruk akhlaknya di dalam Quran, Imra'atan Nuhin wa Imra'atan Lut. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Makanya kadang ada ulama-ulama yang diuji oleh Allah, istrinya tidak baik. Tapi contoh istri yang baik akhlaknya di dalam Quran, Imra'atan Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini FC-nya tuh antusias sekali. Yang dipikirin apa gitu? Khawatir istrinya Imra'atan Fir'aun atau Imra'atan Lut. Kalau diuji oleh Allah, bapak-bapak, diuji oleh Allah, istrinya kok jahat sekali. Berarti panjenengan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang mulia. Husnudzon kepada Allah. Berarti ini calon wali. Kalau dikasih istri yang jahat. Nabi itu kurang apa? Punya mertua, punya besan, punya menantu yang tidak seluruhnya akhlaknya baik. Nabi ini punya istri namanya Sofia bintu Huyai. Sofia ini punya bapak orang Yahudi dari Khaybar, namanya Huyai bin Akhtub. Itu mertua Nabi. Nabi ini punya besan namanya Abu Lahab. Karena Nabi punya anak Zainab dan Ummu Kalthum, dinikahi oleh Utbah dan Utaibah, anak dari Abu Lahab, besan Nabi. Nabi ini punya menantu. Nabi kan punya anak namanya Zainab. Zainab punya suami namanya Abul As. Abul As itu memerangi Nabi di dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ini saya sampaikan kayak begini karena kadang pesantren-pesantren kalau sudah tua, ini kan baru 57, kadang ada yang berperan seperti Abul As. Ada itu. Kalau diapin kan nggak ada, aman semua. Ini bapak saya punya pesantren, kakek saya punya pesantren, ada begitu-begitu. Mudah-mudahan pesantren Yaping yang sudah 57 ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuh ada yang begitu, tinggal sabar. Ini ujian. 57 tahun ujian. Ujian kalau tidak dari istri atau suami, ujian dari anak. Nabi Nuh itu ujiannya dari siapa? Dari istri dan anak. Anaknya nggak percaya itu Nabi. Nabi Salih, Nabi Hud, ujiannya dari mana? Dari umat. Kadang yang menolak pesantren itu adalah tetangga sekitarnya, umatnya. Itu biasa. Lihat profilnya Kiai Dawam, Kiai Khalid, ini kan orang-orang yang sabar. Insya Allah menghadapi ujian luar dalam biasa. Ujian itu kadang berat. Kalau lagi ujian lagi berat, berarti memang makamnya mau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujiannya Kiai Dawa Amr udah selesai. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini akarnya Kiai Dawam Anwar. Berdirinya pesantren Yaping, asarnya
Berapa banyak orang yang bisa baca Quran, bisa baca kitab melalui wasilahnya Kiai Dawam Anwar. Itu barokahnya luar biasa. Kalau tidak ada amal lain selain pesantren ini, itu sudah cukup. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umatnya Nabi ini kan ada 3. Thuluthun ya'tuna, gimana Ki Ali? Thuluthun ya'tuna. Yang pertama thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Para nabi, para rasul, para ulama. Tapi kadang para kiai ini di surga ini gak betah, gak kerasa. Karena gak ada yang pijetin gitu. Akhirnya manggil itu kan pijet. Kata Kiai Dawam, mana Pak Ali? Surganya di bawah, hanya pakai kipas angin. Kata Kiai Dawam, panggil ke sini, saya butuh dipijit. Masuk Jannatul Firdaus lewat tawassul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa thuluthun ya'tuna, gimana? Bukan yang itu. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim. Hujan ya? Mana ini. Bidzunubihim fahatayahum fayughfar lahum. Membawa dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Kadang kan sambil mengaji begini maksiat kepada Allah. Kalau melihat muslimat kan tidak nafsu ya Pak Kiai Ali ya. Kalau lihat muslimat kan nggak nafsu. Kalau lihat fatayat kan beda ya. Dosa-dosa kecil fayughfar lahum, diampuni. Nah yang ketiga ini wa thuluthun ya'tuna bi dzunubihim fataya idzam, membawa dosa-dosa besar. Kata Nabi, kata Allah, fa bi izzati wa jalali adkhiluhumul jannata bi rahmat. Coba cek di rumahnya ada tanggalan almana NU atau tidak. Oh ada, berarti ikut rombongan Mbah Hasyim Asy'ari masuk surga. Padahal mungkin salatnya tidak sempurna, tapi di hatinya ada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada para ulama. Walaupun dicuci dulu di neraka sebentar, kan biasa itu. Tapi pada akhirnya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Harlah Yaping yang ke-57 ini menjadi ruang refleksi agar Yaping menjadi tambah maju. Amin. Saya baru tahu ada perguruan tinggi, ternyata ada. Mahat alinya belum ada. S1 yang ada. Tapi tadi juara baca kitab Ada ya, tingkat nasional. tingkat alias sekabupaten. Nanti ikut yang itu, yang nasional itu. Kemarin saya menjadi juri, wakilnya Pak Agil Munawar, wakil ketua umum Dewan Juri di Wajuk, Sulawesi Selatan. 9 jam dari Makassar naik darat di pesantrennya Prof. Nasaruddin Umar, tingkat nasional. Lomba baca kitab ini macam-macam. Nasional. Ya tetap saja yang dominan memang dari Jawa. Juara 1 dari Gorontalo, alumni pesantren Jawa. Juara 1 dari Jambi, alumni pesantren Jawa. Karena di Jawa standarnya tinggi. Ini sekedar tahdhuf bin ni'am. Saya ngaji Alfiyah itu kelas 5 ibtidaiyah. Gak kebayang zaman dulu kok bisa ya kayak Ali. Kelas 5 ibtidaiyah saya ngaji Alfiyah Ibnu Malik. Berarti tahu baca Qurannya kapan itu? Kok kelas 5 ibtidaiyah sudah ngaji Alfiyah Ibnu Malik? Saya kelas 6 ibtidaiyah sudah
ngajar jurmiyah kelas 6 ibtidaiyah. Ini bukan cerita zaman dulu kan, cerita belakangan. Sekarang memang seperti ada penurunan. Kalau zaman dulu tinggi-tinggi. Kelas 4 ibtidaiyah itu sudah ke kawakib itu, mutammimah. Kalau di Yaping mutammimah, jurnya kelas MTS sanawiyah. Ya kalau saya jangan heran, saya ini ngaji sejak dalam kandungan ya. Ibu saya mondok sambil hamil saya, berarti ngajinya sejak dalam kandungan. Kan ibu-ibu yang lagi hamil, ada yang hamil enggak? Itu anaknya kan sambil mendengar. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, sambil mendengar. Makanya ada pengajian kayak begini di bawah. Pesantrennya kan nggak jauh kan? Kalau zaman dahulu orang Bekasi mondok kemana? Ke Jawa Timur. Sekarang tinggal ke Yaping. Kedawa sama Anwar silsilah ilmunya ketebuir. Gege paling ketebuir. Ketemu Ki Hasyim Asy'ari. Udah langsung nyampe kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ilmunya ada, jangan lupa mengamalkan. Kata Kiai Khalid tadi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Ini yang repot di Jakarta ini, sholat 5 waktu ini repot. Kiai Khalid dari sini sudah sholat zuhur, mau ke PBNU, nyampe PBNU kok maghrib. Itu asarnya di mana? Asarnya di atas tol itu. Ini repot. Ada jemaah pengajian saya nanya, kalau 3 waktu gimana? Katanya ikut Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi. Tergelincirnya matahari, duhur sama asar jadi satu. Ila ghasaqil laili, maghrib sama isya jadi satu. Pulang habis asar dari kantor, nyampe rumah kok isya. Wa Qur'an al-fajr, baru waktu fajr. Ini ustadz ini mikir itu. Ini pesantren kota ini. Pesantren kota ini. Boleh nggak dijamak tiap hari? Sama dengan dulu gubernur Jakarta. Harga tanah di Jakarta kan mahal 1 meter. Kalau ada orang mati dikuburkan, nyari 1 kali 2 meter persegi berapa coba? Mahal. Ada gagasan di mana kalau dikuburkannya tidak tiduran tapi berdiri. Itu kan langsung ketemu malaikat. Insya Allah. Ini hanya mungkin di depan ide ini muncul di kalangan orang kota. Kalau di Pekalongan harga tanah 100.000, di daerah Cianjur pedalaman 50.000, tapi Jakarta 1 meter berapa ratus juta. Di daerah Menteng mahal. Berarti orang sakit ini bukan hanya tidak boleh sakit, tidak boleh mati juga. Kalau ada ide gilanya, gimana kalau dibakar? Iya, mahal banget pinggir jalan. Namanya fikih kremasi. Kremasi kayak orang juga. Iya. Ini kan kalau di kota. Makanya ustadz-ustadz di Yaping ini harus banyak berijtihad menghadapi pertanyaan-pertanyaan santri-santri. Ya Allah, hari ini Bapak Ibu, ilmu ini berkembang pesat sekali. Sekarang ini makin aneh kehidupan Kiai Ali. Ada perempuan males punya suami tapi mau punya anak. Sekarang ini. Ya Allah, katanya punya suami sekarang repot banget. Pagi-pagi minta nasi uduk,
Habis dibeli nasi uduk nggak bisa buka bungkusannya, harus dibukain sama istri. Itu loh, staplesnya itu nggak bisa buka suaminya. Ganti suaminya. Ini yang bikin perempuan-perempuan malas punya suami. Mau minum kayak begini kan nggak bisa, harus manggil istrinya, ambilin air yang di sini, ini nggak sanggup, nggak bisa. Untung saya bisa, langsung bisa Minum. Tapi untungnya nggak perlu dikunyah loh Bu. Nih, Kopi itu. Aus. langsung bisa melanjutkan. Alhamdulillah. Kalau dikunyah dulu, Lama. ya nggak bisa ceramah lagi. Ya Allah, suami-suami sekarang manjanya luar biasa. Ada jemaah pengajian saya Kifan, perempuan, direktur perusahaan, manajer perusahaan. Kata beliau-beliau perempuan yang sibuk ini, Pak Ustadz, untuk Islam membuka kemungkinan seorang perempuan tidak menjadi istri konvensional. Saya nanya, maksudnya apa itu? Tidak menjadi istri yang pagi-pagi nyari nasi uduk, Bikinin kopi. beli sayur, bikinin kopi dan teh. Karena itu tugasnya istri utama, kata. Sekarang banyak di Jakarta, karena di Bekasi kan nggak ada. Mau jadi istri, tapi istri yang tidak sibuk urus suami, karena dirinya sudah sibuk. Sarapan di Singapura, makan malamnya di Tokyo, perempuan ini. Jauh amat. Ini Ramadan, Untung katanya gitu. Islam membuka kemungkinan banyak alternatif. Tapi kayak Khalid cukup satu lah, kayak saya kan cukup satu, nggak usah lebih lah. Istri ini kan kayak itu, kayak imannya malaikat kan. La yazidu wa la yanqus, Tidak bertambah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu aja udah 30 tahun udah, itu aja udah 50 tahun itu aja udah. Tapi ada nenek-nenek datang ke rumah mau berpisah sama suaminya. Saya tanya kenapa? Tidak ada kecocokan. Nenek cocok. Menikahnya sudah 45 tahun, tidak ada kecocokan. Kayak Khalid tahu nggak? Gugatan cerai dari pihak istri kepada suami sekarang naik 300%, Waduh, banyak amat. tinggi sekali. Ya Ramadan ini nyerahin suaminya ya. Nggak tahu kenapa ini jadi tinggi sekali. Tapi tak, pertambahan orang yang menikah tiap tahun turun. Tahun ini orang yang menikah di Indonesia tidak nyampe 1.500.000 pasangan, nggak nyampe. Kenapa? Anak-anak sekarang ini tidak lagi mau menikah. Yang penting cuan, dan cuan. Duit. Hati-hati nih Ki Khalid, anak-anak kita ini Ki Khalid. Kalau di generasi sebelumnya kan mau menikah tapi tidak mau punya anak. Sekarang tidak mau menikah. 48% penduduk Amerika nggak percaya lembaga pernikahan. Ini gimana Ustadz Japim ngajari anak-anak yang begitu sekarang gimana? Kiai Dawang Anwar tidak menghadapi masyarakat yang begitu. Saya kalau sekarang ke pesantren, Masya Allah, stres juga ya jadi kiai sekarang. Di rumah saya kan yang ngurus adik saya. Ya Allah, pagi-pagi Kiai Khalid, wali santri itu apa yang diminta? Tolong dong difotoin sarapan anak saya. Masya Allah. Jadi tugas kiai itu foto sarapan anak. Nyarapnya maaf. Ada buah atau tidak, buahnya apel atau apa. Ini zaman saya kayaknya nggak ada yang begitu-begitu. Sekarang ada.
Teman saya di Pandeglang ada santri punyai kejatuhan genteng, kiainya dilaporin ke polisi. Jadi kiai-kiai sekarang ini sibuk bukan hanya ngurus santri, tapi sibuk ngurus wali santri. Ini ada wali santri gak sih? Ada ya? Jangan jadi wali santri yang cerewet. Stres ini ngajari anak-anaknya wali santri, stres. Ya Allah, stres. Ngurusi sarapannya, makan siang, ya Allah, sibuk sekali. Berat. Makanya pahalanya kayak Khalid ini pasti besar. Belum lagi kritik sama dari guru-gurunya. Saya ini kan ustadz dulu di pesantren. Pokok nerima, tidak kritik. Guru-guru sekarang. Ini yang senyum-senyum kenapa? Yang senyum-senyum. Jadi kiai sekarang berat. Nah, mudah-mudahan semuanya ini saling faham, saling memaklumi. Ya Allah, jadi kiai sekarang saya tahu. Mudah-mudahan Kiai Khalid ini tidak sepuh sebelum waktunya. Sepuh berwaktunya. Itu mengingatkan saya sama sabda Nabi. Kata Nabi, syayyabatni suratu Hud. Yang menyebabkan saya agak berubah ini, kata Nabi, gara-gara turun surat Hud. Dan kita tahu umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh ini, ya Allah, bandel-bandelnya luar biasa. Seluruh nabi ini pernah naik haji, kecuali 2 nabi yang tidak pernah haji, Nabi Hud dan Nabi Saleh, karena sibuk ngurus umat. Dulu Mbak Hasim Asy'ari kan santrinya hanya 20 orang. 20 orang itu siapa itu? Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri, Kiai As'ad Samsun Arifin, Mbah Manap Pirboyo, 20. Ya Allah, jadi kiai sekarang. Tapi yang menarik, yang diangkat menjadi ulul azmi oleh Allah bukan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Nuh, yang anak istrinya nggak percaya beliau Nabi, sampai ada surat Nuh khusus. Ini orang-orang yang luar biasa. Makanya ajruka ala qadri ta'amika, pahala mengikuti capeknya kita. Nih, dah. Ya Allah, 1:30 ya. Baru 1:30. Baru ini ya, nggak baru. azan ya. Udah Yai. Udah azan Yai. Jadi saya nggak tahu kalau nggak lihat jam. Ternyata saya udah 2 jam ya. Baru setengah Yai. Tadi saya naik jam 10. Datang gitu Yai. Udah lama ya, cukup ya Bu ya? Belum Yang Yai. bener ya? Waktunya sholat. Padahal kita memperingati Isra Mi'raj. Loh kok nggak sholat? Jelasin dulu Yai, jelasin dulu. Bener itu as-sholatu ada waktiha atau as-sholatu fi awwali waktiha. Ala waktiha, ala waktiha. Ala waktiha fi awwali waktiha, di awal waktu atau yang penting sholat di waktunya. Di waktunya. Di waktunya. Memang muslimat beda nih. Sholat di waktunya. Jam 1, masih sah Yai di waktunya. jam 2, setengah 3, sholat di waktunya, bukan di awal waktu. Yang muslimat tenanan ini. Padahal lagi memperingati Isra Mi'raj. Tentang sholat. Bapak Ibu, kalau Quran diturunkan oleh Allah nyuruh Jibril turun ke bumi. Giliran sholat, Nabi langsung. Nabi dipanggil langsung dan tidak didampingi Jibril menerima sholat. Iya betul. Sholat yang wajib gak usah banyak-banyak, 5 kali. cukup 5 kali sehari.
Salat apa yang paling utama? Salat apa? Pada waktu Subuh. Kata Allah di dalam Quran, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, kata Nabi, rakaatul fajri Khairun minad dunya. afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih utama dari dunia dan seluruh isinya. Tadi sudah salat subuh belum? sudah Jam berapa salat subuhnya? 7:30. sekali Mbak kesiangan ya. Muslimat salat subuhnya 7:30. La ilaha illallah. Itu duha sekaligus qadha. Kalau muslimat gini-gini rajin berdoa salat malam, Bu. Betul. Kalau saya salat, saya bangun jam 3 tahajud. Wirid saya panjang, Sama ya, cuman kita tidur lagi. panjang sampai jam 9 pagi. Malah dijemput tadi. Ya udah wiridan di mobil itu. Siapa tadi yang menjemput? Pak Burhan. Enggak, saya ajak ngomong di mobil itu. Wiridan saya belum selesai. Jam 3 bangun. Kalau saya baca 7 surah. Alif Lam Mim Sajadah, surat Yasin, surat Dukhan, surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Al-Insan, surat Al-Buruj. Ditambah lagi wiridnya, Wirdul Latif, Ratibul Aqtas, Ratibul Haddad. Habis itu ditambah hizibnya. Hizib Kan lagi sakral. musim Kiai Ali, kan lagi musim berantem kan, tambah hizibnya. Hizib sakron. Hizbun Nasr, Nasor. Hizbul Bahar, Hizbul Sakran, Hizbul Nawawi, Hizbul Ikhfa, Hizbul Autad, Hizbul Nasr Abdullah Al-Haddad, Hizbul Nasr Syadili, Hizbul Nasrnya Ibnu Ajibah, banyak. Lagi musim pertengkaran kan, biar selamat kita. Amin. Baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar 100 kali, sholawat Jibril 10.000, hasbunallah ni'mal wakil 450. Banyak Itu kalau diikuti itu udah jam 9 tuh. Mulai jam 3 malam. Sarapannya jam 10, jam 11. Tapi kan tidak semua orang punya waktu. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya baca salawat. Ibadah itu juga cari nafkah. Itu ibadah. Makanya yang tidak ngaji ke sini, wali santri yang tidak datang, kita tidak boleh sudon. Mungkin lagi cari nafkah. jalan-jalan. Bayangin nih Pak Camat, dengerin saya udah 1 jam. Padahal harus ada surat yang ditandatangan kan Pak Camat? Libur ya? Oh iya, memang saya sih nggak kenal libur. Lupa karena saya nggak pernah libur. Beliau datang ke sini, ya Allah dibutuhkan banyak orang. Kata para ulama, khairun nas anfa'uhum linnas. Salat yang paling utama itu salatul fajr. Habis itu salat isyraq, salat duha, salat duhur, salat asar, maghrib, isya, subuh lagi. Kalau mau ditambah kan banyak tuh salat-salatnya. Ada yang nanya Kiai Ali sama saya, ini wudhunya pasti boros kalau kayak begini. Katanya, kata anak-anak mahasiswa sekarang ini Kiai Ali, Islam ini kenapa menjadi agama yang boros menggunakan air? Salat duha, salat tahajud, salat witir, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh, itu kan wudhu semua. Belum mandinya,
Mandi junub ibu-ibu masih kan? Ibu-ibu masih kan? Enggak. Katakan sehari 7 kali masih kan? Enggak. Banyak aman enggak? Ini live nggak live? Enggak. Enggak live, aman lah. Saya kalau ke barat itu, lagi ke Amerika, ke Eropa, ke Australia itu dikritik Islam. Berarti satu orang Islam sehari butuh berapa liter sehari? Katanya enakan Kristen dong, satu gelas kayak begini langsung bisa dipercikan. Islam Masya Allah, apalagi ikut mazhab Syafi'i, berat. Ini kritik dari orang-orang dulu. Belum haidnya mandi kan, nifasnya mandi, apalagi ini yang banyak urusan kan ibu-ibu kan yang mandi-mandi. Apalagi Bu? Nyuci ya. Hah? Nyuci. Wilada. Memang pas wilada. Masya Allah, muslimat masih wilada itu. Fatayat yang wilada itu. Kalau muslimat biasanya datang kan bawa cucu kan, cucu. Kalau fatayat datang kan bawa anak. Ini cucunya siapa ini? Bukan cucunya muslimat ini. Kasihan Mbak Riyadi. Jadi sholat yang paling utama. Apalagi sholat dilakukan di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Makanya wal fajri walayalin ashr. Coba baca syarahnya itu, tafsir Mafathul Ghaib Kiai. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashr? 10 malam. Ada ulama yang berkata 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Gak tahu nanti ini iktikafnya di mana, taruh di sini, di masjid kan. Walayalin ashr, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu utama. Kata para ulama sebagian ini, sebenarnya bulan Ramadan ini tidak terlalu istimewa. Bulan Ramadan ini istimewa karena dipilih oleh Allah menjadi turunnya Al-Quran Lailatul Qadar. Harla sudah, Isra Mi'raj sudah, Tarhib Ramadan sudah, sekarang masuk Nuzulul Quran. Jadi Allah udah bonus tambah 1 jadi 4. Harla sudah kan? Sudah. Isra Mi'raj sudah. Terus Tarhib Ramadan sudah. Sekarang Nuzulul Quran. Mudah-mudahan gak nyampe halal bihalal ini. Nuzulul Quran, salat malam walayalin ashr. Ada ulama yang berkata Ki Ali, walayalin ashr itu bukan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini kan punyai mau haji. Yang dimaksud dengan walayalin ashr itu adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu Allah turun tuh mengaminkan doa ketika kita di Arafah. Sudah mulai tanggal 1. Kiai Maimun Zubair wafat tanggal 6 Dzulhijjah. Bapak saya wafat 6 Dzulhijjah. Itu walayalin ashr. Sebagian ulama berkata itu lebih utama ketimbang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tinggal dipilih. Berarti yang haji ikutnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang tidak haji ikut mendapat 10 terakhir bulan Ramadan. Ini biar tidak membangun pesimisme sama yang gak naik haji. Wah, saya gak pernah kebagian dong. Kebagian 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang nanya, kalau begitu boleh nggak masih berhubungan? Ya boleh, boleh. Yang tidak boleh itu di siang bulan Ramadan.
Jadi yang tidak boleh. Oh, dengerin. Sekalipun istrinya sendiri tidak boleh. Kalau itu dilakukan maka harus membayar dua. Yang pertama mengqadha puasanya, yang kedua membayar Beri makan. kafarah. Kafarah. Walaupun istrinya sendiri. Ini kan saya tanya tadi ke Ali, muslimat masih. Maka saya jelasin. Masih Bu? Masih, yakin? Yakin. Hah? Yakin. Oh, masih muslimat. Tidak boleh. Sekalipun suaminya sendiri tidak boleh. Kalau dilanggar ini syariat. Kalau dilanggar mengqadha puasanya dan wajib membayar kafarah. Lagi wukuf di Arafah berhubungan suami istri. Walaupun istrinya sendiri maksiat, wajib membayar dam. Damnya mutlak. Kalau disuruh bil haji. Ini saya sampaikan Bunyai, Haji 2018 ada jamaah suami istri berhubungan di Arafah. Di mana tempat di situ? Ditanya sama petugas haji, kenapa? Di mana tempat? Karena mencari barokahnya Arafah. Siapa tahu jadi anak. Nyampe ke Mina, suaminya meninggal. Istrinya tidak menyesal karena ini perjamuan terakhirnya buat sang suami. Masya Allah, 1 ekor unta 35 juta. Maksiat. Jadi yang puasa tidak boleh berhubungan, yang haji tidak boleh juga berhubungan. Itu syariat. Itu syariat itu. Jangan tanya, ada anak-anak Mahatali enggak? Jangan tanya, itu gimana dalilnya, nggak ada, ikuti aja. Khawatir ditanya-tanya malah jadi rusak. Oke. Memang udah jam 2 sih. Belum. Udah cukup lah buah. Cukup. Ya. Kasihan Pak Camat. Udah pakai baju olahraga karena habis ini mau langsung olahraga loh Pak Camat. Kenapa? Oh gitu. Kasihan loh Pak Polisi, Bu Polisi mau ganti baju loh. Habis bersihin selokan. Insyaallah. Barokahnya insyaallah. Banjir. Mudah-mudahan pesantren ini tambah maju. Amin. Tambah makmur. Amin. Kiai munyainya sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. 90 tahun cukup ya Khalid? Usia 90 tahun cukup? Bisa minta kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas mau dicabut nyawanya oleh Allah umur 48 tahun. Dia nggak mau. Enak aja, anak-anak masih kecil. Akhirnya dilipat gandakan usianya. 84 tahun baru meninggal. Mudah-mudahan Kiai Khalid panjang umur. Amin. 90 tahun? 100 tahun? Janganlah, kelamaan gak ada temennya nanti. Kalau sampai 100 tahun gak ada temennya kan? Iya, sendirian Pak. Kayak Ali udah gak ada, Pak Camat gak ada kan, gak ada temennya. Bunyai masih ada nggak kalau dia Khalid 100 tahun? Hah? Masih ada 100 tahun 100 tahun. Mudah-mudahan Bunyai juga panjang umur. Amin. Walaupun kata para ulama jangan suka memperkenalkan ini suamiku, karena ku itu nanti tidak ada menjadi suaminya, menjadi suamimu. Jangan suka memperkenalkan ini istriku, karena ku itu besok tidak ada menjadi istrinya, menjadi istrimu. Ini rumahku, ini mobilku. Jangan suka-suka bilang mobilku, karena besok menjadi mobilnya, mobilmu. Hanya aku, kamu, dia, Allah yang tidak pernah tidak ada. Aku, kamu, dia, manusia pernah tidak ada dan akan kembali menjadi tidak ada.